Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri hari ini adalah strategi pemasaran bagi usaha mikro kecil menengah. Yang pernah saya dampingi adalah beberapa UMKM yang ada di Kebumen, terus kemudian ada yang di Kulon Progo, dan ada juga yang di Gunung Kidul. Nah, strategi apa itu pemasaran? Strategi pemasaran itu bisa meliputi kita bisa mengenali tentang kebutuhan konsumen, kita bisa memilih dan mengembangkan barang ataupun jasa, dan bisa memuaskan konsumen, menentukan harga yang sangat layak, dan menginformasikan produk kepada konsumen ataupun yang disebut dengan promosi. Nah, mendistribusikan produksi, memperoleh keuntungan dan hubungan yang jangka panjang. Pemasaran harus bisa memaksimalkan penjualan secara terus-menerus dan jangka panjang. Jadi bagaimana cara memuaskan konsumen, itu bagaimana kita harus bisa itu menentukan siapa itu adalah dari konsumennya sendiri. Orang yang penting bagi usaha Anda itu tidak tergantung pada usaha Anda. Jadi bukan pihak yang perlu diperdebatkan, orang yang menyampaikan keinginan ataupun kebutuhan Anda. Jadi kalau kita tidak punya konsumen, tidak memilih tepat pada konsumen, itu maka tidak akan ada usaha. Terus kemudian segmentasi pasar yang akan kita butuhkan. Nah, segmentasi pasar yang kita butuhkan adalah semua lapisan yang ada di masyarakat. Tapi kita harus tahu segmen-segmen pasar yang kita harus tentukan. Mungkin dari kelompok umur, ataupun dari jenis kelamin, atau dari keluarga, agama, kepribadian, geografis, pendapatan, dari sesuai dengan apa yang kita usahakan, atau apa yang kita jual, atau apa yang kita promosikan. Jadi tergantung dari tenaga, uang, material, dan pengembangan produk dari metode promosi yang paling tepat. Nah, strategi pemasaran itu bisa berupa dari produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, terus kemudian media promosi apa yang tepat untuk digunakan, dan pada tingkat harga konsumen mampu membayar. Tempat yang kita tentukan itu juga perlu strategi pemasaran yang kita tuju. Media promosi yang kita butuhkan mungkin sekarang ini adalah musim pandemi. Kita bisa menggunakan dengan media online. Media online itu bisa apa aja? Kita bisa pakai Google Map, Google Scholar, Google Map. Kemudian kita memakai Tokopedia, kita memakai marketplace yang lain yang sangat banyak sekali, antara Bibli, kemudian Shopee, kemudian Instagram, kemudian WhatsApp, kemudian Telegram. Nah, itu media-media yang bisa media promosi yang bisa kita pakai. Nah, strategi promosi itu bisa berupa dari kualitas produknya kita sendiri, kemudian nama produk ataupun merek, penampilan, kemasan, ukuran, dan expired date-nya kita itu harus jelas. Jadi gitu. Nah, merek itu juga sangat mengenal untuk mengetahui ataupun mengenali produk yang bisa dijual ataupun mudah dicerna, mudah dipahami ataupun mudah diingat oleh masyarakat dan enak didengar. Nah, itu otomatis adalah merek yang bisa dikenal oleh masyarakat tanpa lupa. Yang sering kita mungkin pas dulu itu adalah teh botol sosro. Padahal teh botol juga sangat banyak ya. Sekarang ada teh kota, terus kemudian ada taps, terus kemudian ada tapi masih mengenal dengan teh botol sosronya itu. Nah, itu adalah merek ataupun logo yang mudah dikenal dengan masyarakat. Nah, logo yang harusnya bisa mengandung keaslian itu bisa mudah dibaca, mudah diucapkan, mudah diingat, cocok dengan produknya, kemudian sederhana dan ringkas, terus mudah disisipkan di media apapun, tidak berkoordinasi jelek, dan cocok untuk diekspor. Nah, tidak sulit digambarkan. Kemasan itu harus melindungi produk, menarik perhatian, mudah dan praktis, informasi cukup jelas, mengundang minat, memiliki manfaat dan murah, serta praktis digunakan. Jadi package.
ataupun kemasan atau packaging, berarti protektif, atraktif, convenient, knowledge, attention, greater value, dan economical. Terus kemudian walaupun kemasan itu akan menaikkan ongkos produksi, tetapi kemasan akan membuat produknya teman-teman semua itu menaikkan jumlah dari penjualan. Penyebab dari kegagalan itu adalah keberhasilan dari produk baru yang datang. Jadi penelitian pasar tidak memadai, biaya lebih mahal, peluncuran waktu, dan sebagainya itu. Produk yang akan sukses akan memberikan kepuasan kepada konsumen, distribusi yang tepat, promosi yang tepat, dan pasar yang menggantungkan produk Anda. Nah, strategi harga, faktor dan mempengaruhi dari permintaan. Permintaan produknya itu apa, target pasar, reaksi pesaing itu bagaimana, bagian lain dari bauran pemasaran, dan tujuan pemasaran, biaya produksi, dan serta keuntungan. Harga harus dibuat dari serendah mungkin, menarik perhatian, otomatis akan menarik keuntungan. Nah, untuk menentukan harga yang pertama adalah biaya dan keuntungan, biaya produksi dan biaya pemasaran. Yang kita sering di BEP-nya itu sesuai enggak dengan produk ini kita. BEP itu apa? Berarti break even point ataupun titik investnya kita. Biaya tetap dikurangi dengan harga ataupun unit dari biaya variabel dari produk yang teman-teman kembangkan. Nah, untuk mendeteksi dari kesalahan harga, bisa harga terlalu tinggi, tidak dapat mencapai keuntungan, kehilangan order, kemudian atau bisa juga harga yang terlalu rendah, tidak dapat melayani konsumen yang kemudian bisa harga produk bahan bakunya naik. Nah, konsumen yang akan sangat puas dan penjualan tinggi. Nah, mau menitipkan dengan harga jualan tinggi ataupun harga yang rendah itu tergantung dari teman-teman semua ataupun produk yang akan dijual. Kita bisa melakukan penjualan dengan harga yang rendah, tapi keuntungan kita jika sangat sedikit itu bisa jadi. Tapi bagaimana untuk pangsa pasar? Kalau seandainya kita sering mendapat orderan, itu berarti harga dan keuntungan bisa sangat besar walaupun dengan harga yang rendah. Tapi pangsa pasar tidak berhenti. Pemilihan tempatnya strategis, pemilihan perantara produk, dan distribusi langsung ke konsumen, tidak langsung, kemudian produsen dan perantara antara konsumen, produsen ke konsumen, produsen perantara ke konsumen. Nah, perantara jenis pengecer, pedagang besar, agen, semakin panjang saluran distribusi semakin tinggi dari harga produk tersebut. Tapi kalau dari produsen kemudian masuk ke pengecer, itu akan produksinya akan lebih rendah. Jadi untuk promosi itu adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan informasi, untuk mempengaruhi dan menjalin hubungan dengan kelompok target Anda yang akan butuhkan. Kita bisa memproduksi barang dan jasa berkualitas dengan harga yang pantas sesuai dengan yang dijual, yang pantas untuk tetap rendah dan bisnis ataupun di produk Anda. Jadi konsumen akan puas dengan produk yang terbaik. Dengan iklan menginformasikan produk pada masyarakat, dengan penjualan langsung kita langsung ke konsumen, promosi penjualan untuk membeli lebih banyak, kemudian hubungan masyarakat citra yang baik tentang produk yang kita jual. Kalau kita publikasi, kita otomatis dengan promosi yang gratis. Kita bisa promosi dengan gratis, kita bisa promosi dengan iklan, kita bisa publikasikan produk kita secara online, itu juga lebih fleksibel. Jadi demikian adalah tentang untuk pemasaran, strategi pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran nanti akan saya ulas di kemudian hari ataupun di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.